Assalamualaikum warahmatullahi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai buku Sanskrit Indonesia pada bagian Names of Person. Next. Kami, kelompok 7 beranggotakan Betty Fadilah, Dea Ivana, M. Yazid Asanunafi, November Najushifa Aziz, Puspa Woro Sumbodro, dan Radiah Aliyah Jahra. Next. Oke, jadi jumlah nama orang, khususnya di Jawa, yang mengandung unsur bahasa Sanskerta atau yang berbahasa Sanskerta masih cukup banyak. Di antara nama-nama raja tertua yang memerintah di Jawa Barat adalah Purnawarman dan Jaya Bupati. Nama lengkap dan gelar yang terakhir telah sampai adalah Sri Jaya Bupati Jaya Mahen, Wisnumurti Samarawijaya Sakala Buana Mandaleswaranindita Harogowadarna Wikramo Tunggadewa. Sementara sebagian nama Raja Jawa Tengah kuno adalah Jawa Sanjaya. Sebagai pengecualian, anggota dinasti terkenal di Jawa Timur sering memiliki atau menggunakan nama Sanskerta seperti Dewasina, Daksa, Jayabaya, Sarweswara, dan Kertajaya. Ya. Nah, pendiri terkenal dari dinasti baru Anrok mengambil alih nama Tahta Rajasa. Gelar tambahan dari raja yang sama adalah San Amurwabumi. Penerusnya, Pangeran Anena naik tahta sebagai Anusapati atau Anusananta. Raja selanjutnya yang memerintah pada pertengahan abad ke-13 adalah Wisnuwardana, yang namanya juga disandang oleh Raja India. Anaknya adalah Kartanegara, yang ibunya adalah Jayawardani, dan yang anaknya adalah Gayatri, yang juga dikenal sebagai Raja Patni. Suaminya adalah Kertajasa Jayawardana yang sebelumnya bernama Harsa Wijaya. Nama lain dari laki-laki yang berasal dari dinasti Sinasari dan Majapahit adalah Wikramawardana, Parameswara Ratna Pankaja, dan nama perempuannya adalah Tribuana dan Suhita. Next. Di antara nama-nama yang mengandung terdapat sebuah pengetahuan umum bahwa mayoritas nama-nama anggota dinasti kerajaan di India itu mengandung satu unsur nama yang sama. Hal tersebut itu juga terjadi pada keluarga dinasti bangsawan di Jawa. Pola nama tersebut itu masih diadaptasi oleh orang-orang Bali di masa modern. Contoh kalau di India itu ada Guptas, Palas, Senas, dan lain-lain. Kalau di Jawa itu ada contohnya Warman yang artinya baju besi. Itu biasanya dipakai oleh dinasti raja-raja awal di Jawa. Terus Wardana ini digunakan oleh nama-nama raja di dinasti Majapahit. Iswara ini digunakan oleh dinasti Kediri, sedangkan Arta yang artinya kekayaan digunakan di masa Bali modern. Selanjutnya, sedangkan untuk nama bangsawan sendiri ada nama-nama seperti Purwawisesa, Agnibaya, Narasingha, Tirtaja, Wirabumi, dan untuk nama pujangga dan rohaniawan ada kita ketahui ada Citragotra, Kanva, Dharmaja, dan Selanjutnya ada kombinasi hybrid di Ojaf. Berikut adalah Wekas dan Suko. Suko artinya itu kesenangan bagian. Selanjutnya ada Tanjung Pura. Tanjung itu berarti perempuan. Mimusopa, Elenci bunga harum, dan Pura artinya kota. Dan di dalam dinasti Kadiri kita bisa menemukan Jaya Katuan. Jaya berarti kemenangan, sedangkan Katuan menghormati. Nama-nama Sanskerta yang lebih lanjut sama saya tidak kurang dalam apa yang disebut babat. Teks-teks ini diwariskan tradisi Jawa dan mengarahkan pada sejarah dinasti mereka setelah abad sekian. Dengan demikian nama-nama penguasa dan bangsawan adalah misalnya Adi Wijaya. Adi berarti jika yang pertama dan Wijaya adalah cepat. Selanjutnya ada Agrayuda artinya yang mengungkapkan gagasan orang terkemuka.
dari kata agra dalam pertemuan dari yud berarti akar. Selanjutnya ada bau rekso berasal dari bahu raksa yang berarti perlindungan untuk lengan atas. Selanjutnya ada bumi nata yang berasal dari bumi noto berarti tuan bumi. Selanjutnya ada dharma yudo berasal dari dharma yuda yang artinya pertarungan jujur. Next. Terkadang anggota kombinasi mengikuti satu sama lain seperti Dipanegoro yang berasal dari kata Dipa yang artinya cahaya negara, negara cahaya negara. Nama-nama anggota bangsawan dan bangsawan Jawa biasanya senyawa. Kombinasi jenis ini tetapi tidak selalu cocok satu sama lain dari sudut pandang semantik atau yang lainnya. Seperti menemukan Dipa Taruna berasal dari kata Dipa yang berasal dari yang berarti cahaya dan taruna yang artinya remaja, muda, dan segar. Dalam bahasa Jawa selalu berupa orang. Lalu nata kusuma yang berasal dari kata nata berarti pangeran dan kusuma artinya bunga, cipta kusuma. Dan berasal dari kata cita yaitu artinya pemikiran. Sebagai aturan, anggota awal dari senyawa ini bersuku kata dua, anggota terakhir bersuku kata tiga. Next. Selanjutnya, kombinasi hibrida tidak diinginkan, yaitu ada Jaya Ningrat, berasal dari kata Jaya yang artinya kemenangan, dan Javningrat yang artinya dari dunia. Selanjutnya ada Manku Negara yang berasal dari Manku, artinya mengurus. Lalu ada Manku Praja yang berasal dari kata praja, artinya mata pelajaran. Lalu ada Manku Yudo, artinya lihat di atas. Contoh yang menarik adalah Wahyu Prapta yang baru tiba, yaitu pendatang. Nama lain dari Pujangga Nirata, leluhur terkenal orang Bali Brahmana yang datang dari Jawa untuk menetap di Bali. Nama ini juga diberikan dalam bahasa Jawa, yaitu Bahu Rawuh. Bahkan nama mitologis India ditafsirkan terdiri dari dua anggota yang lebih pendek, yaitu Parikasit yang berasal dari kata Pariksit. Akhirnya kita bisa menghitung beberapa nama modern asal Sanskerta. Dalam bahasa Jawa kita dapati misalnya kata Sukarna yang berasal dari kata Sukarna yang artinya memiliki telinga yang indah. Yaitu terus selanjutnya Sumitra yang berasal dari kata Sumitra yang artinya bersama teman baik atau teman baik, dan majemuk lain yang dimulai dengan kata su, yaitu Sujana, yang artinya orang yang baik atau berbudi luhur dalam bahasa Jawa, yang artinya cerdas dan berpikir. Lalu Sumantri, yang artinya memiliki menteri yang baik. Selanjutnya, sebagian besar nama dalam beberapa hal merupakan gabungan atau kombinasi. Ada kata Dharma Wijaya yang artinya mendukung kemenangan norma, kebijakan atau keadilan. Selanjutnya ada Suryo Prapnata yang berasal dari kata surya, dan matahari yang artinya rendah hati dan tunduk. Budi Dharma yang artinya yang norma dan lain-lain, yang artinya kecerdasan. Lalu ada kata Dwija Atmaja
yang berasal dari kata atmaja, yang artinya dari seorang laki-laki yang lahir 2 kali. Lalu ada kata Brahman dari kata divija. Seringkali dengan urutan komponen bahasa Jawa seperti Puspanegoro yang berasal dari kata puspa yang artinya bunga dan negara yang artinya kota. Di Jawa artinya ibu kota negara dan lain-lain. Lalu ada Cokronegoro berasal dari kata cakra artinya roda, kedaulatan dan negara. Dipanegoro yang berasal dari kata dipa artinya lampu, cahaya dan negara. Ada Priyohutomo yang berasal dari kata pria yang artinya teman dan sayang dalam bahasa Jawa artinya pria dan utama artinya luar biasa. Nama perempuan adalah Sundari yang berasal dari kata Sundari yang artinya cangkok indah. Lalu ada Susilawati yang berasal dari kata su dan silavati yang artinya memiliki karakter yang baik. Berikutnya nama-nama orang yang terdiri dari satu kata dalam bahasa Sanskerta, antara lain Sundoro dari kata Sundoro artinya tampan, Darsono dari kata Darsono artinya melihat atau mengamati, Nimpuno dari kata Nipuno artinya terampil atau cekatan, Sarjono dari kata Sajana artinya terlihat baik, bijaksana, terhormat. Sebagian dari nama-nama ini adalah bentuk-bentuk singkatan. Kita juga menemukan dalam bahasa Sanskerta Sudarsono artinya cantik atau tampan. Penggabungan berbagai unsur Sanskerta dianggap muncul dalam perjalanan sejarah Jawa. Next. Menurut Suryo Hadikusumo, dalam istilah Sanskerta tingkat tinggi digunakan oleh orang Jawa dan orang Sunda meskipun mereka beragama Islam. Banyak dari nama-nama ini memang dipilih oleh pengembannya sendiri setelah mereka mencapai kedewasaan. Salah satu unsurnya terdiri dari bentuk Jawa. Purwodarminto dalam Sanskerta Purva atau pertama. Sastra Amijoyo dalam bahasa Sanskerta sastra dan turunan bahasa Jawa dari Vijaya, artinya kemenangan. Seperti yang dapat dilihat dari contoh-contoh di atas, ejaannya secara alami cenderung bervariasi. Demikianlah kita menemukan Haryo Hadiwijoyo dalam bahasa Sanskerta. Aryo berarti mulia, terhormat, dan Adiwijaya memiliki arti kemenangan tertinggi. Baik, berikutnya contoh nama berikutnya yaitu Harya Hadiwijaya. Harya yang bahasa Sanskertanya itu Arya yang artinya mulia atau terhormat. Kemudian Hadiwijaya dari bahasa Sanskerta yaitu Adi Vijaya yang artinya kemenangan tertinggi. Kemudian nama-nama menggunakan bahasa Sanskerta yang terdiri atas unsur Jawa yang sering dijumpai yaitu ada Purwa yang bahasa Sanskertanya juga Purwa, Adi bahasa Sanskertanya Adhi, dan Wirya, bahasa Sanskertanya Wirya. Nama diri dari kata benda umum contohnya itu Taranjana atau Taraknyana. Nama tersebut dianggap sebagai raja roh jahat dan sebagai komandan pasukan yang datang sebagai kabut. Nah, kabut itu terdiri dari setan dalam bentuk lalat, kaki seribu, kalajengking, ular, dan harimau. Kemudian dalam teks Ojaf Taranyana berarti sihir. Makna interpretasi asli dari Taranjana yaitu tenung yang berarti seni hitam, hitam sihir, dan meramal. Atau teluh yang artinya sihir jahat. Frasa telu taraknyana yang berarti sihir jahat masih bertahan sampai sekarang. Kemudian frasa tujuh telu taranjana masih sering dijumpai dalam mantra-mantra. Namun kata tersebut secara utuh, jika dicari secara utuh tidak ditemukan dalam leksikon Sanskerta. Namun jika kata tersebut dipecah maka ditemukan yaitu Tara yang artinya bintang atau planet, kemudian Jana yang artinya tahu atau langkan. Dr. Lokes Chandra menghubungkan kata Tara dengan Tara yang bernama Dakshani
atau Durga yang berperan penting dalam kultus tantrik yang diketahui condong kepada aspek magis sihir agama. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Fada.